wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Makasan ya. Ini ketepatan saya adalah salah satu mahasiswa PPG UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Bisa kita lihat logonya itu ya, itu logonya. Jadi logonya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini salah satu universitas di mana ini termasuk universitas banggaan kita semua. Mungkin nanti sampai ingin kuliah di sana, monggo. Lewat saya juga boleh atau lewat yang lain. Dan saya di sana sebagai salah satu mahasiswa PPG di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ya. Itu jurusan bahasa Arab, fakultasnya Fakultas Tarbiyah atau Kependidikan. Ya cukup ya, mungkin itu perkenalan. Dan sebelum kita mulai pelajaran, itu kita baca atau kita doa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti itu bisa manfaat, gitu ya. Billahi ta'ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah ya. Ini pelajaran bisa dimulai ya. Ini bisa dimulai. Materinya adalah materi tentang atau di sini maksudnya adalah kata sambung. Kalau sudah bicara kata sambung, pasti ada yang namanya kalimat yang menyambung dan kalimat yang disambungkan. Kalimat yang mengikuti dan kalimat yang diikuti. Kalau kalimat yang mengikuti namanya maktuf. Sedangkan kalimat yang diikuti namanya maktuf alaih. Ya, itu ya. Jadi pertama ada kalimat itu maktuf, yang diikuti namanya maktuf alaih. Nah di tengah-tengah itu ada huruf itu yang dikatakan huruf atof. Sebelum kita mulai pelajarannya tentang atof, saya ingin bertanya dulu ya. Pertama, untuk materi kemarin itu tentang huruf jar. Sudah paham tentang huruf jar? Sudah belum? Masih ingat? Masih ya? Coba masih. Di antaranya apa huruf jar itu? Min, ya itu ya. Ya sudah. Itu. Materinya adalah materi tentang atau di sini maksudnya adalah kata sambung. Kalau sudah bicara kata sambung, mesti ada yang namanya kalimat yang menyambung dan kalimat yang disambungkan. Kalimat yang mengikuti dan kalimat yang diikuti. Kalau kalimat yang mengikuti namanya maktuf. Sedangkan kalimat yang diikuti namanya maktuf alaih. Itu ya. Jadi pertama ada kalimat itu maktuf, yang diikuti namanya maktuf alaih. Nah di tengah-tengah itu ada huruf itulah yang dikatakan huruf atof. Ya, itu kita mulai pelajarannya tentang atof. Saya ingin bertanya dulu ya. Pertama, untuk materi kemarin itu tentang huruf jar. Sudah paham tentang huruf jar? Sudah belum? Masih ingat? Masih ya? Coba masih. Di antaranya apa huruf jar itu? Min, ya itu ya. Ya sudah. Itu. Ya.
Selanjutnya kita bahas huruf-huruf atau huruful akfi. Huruf-huruf atau kita lihat sekarang. Huruf atau ada satu wawu, ada fa, ada tuman, ada au, ada am, ada bal, ada la, terus berikutnya ada makin. Ini huruf-huruf atos. Ya, ini huruf-huruf atos. Kita lihat satu. Ada huruf atos berupa wawu. Huruf atos berupa wawu. Contohnya, dhaba zaitun wa bakrun ilal masjidi. Kita ulangi. Dhaba zaitun wa bakrun ilal masjidi. Jadi lafaz wawu setelah ada kalimat zaitun, ada lafaz wawu itu. Wawu itu adalah salah satu daripada huruf atos. Salah satu daripada huruf atos. Kita lihat, dhaba zaitun wa bakrun ilal masjidi. Ya, dhaba zaitun wa bakrun ilal masjidi. Kita lihat, lafaz dhaba zaitun. Dhaba telah berangkat, telah pergi. Siapa? Zaitun. Ada wawu, wa bakrun dan bakrun ilal masjidi. Zaid dan bakrun telah pergi ke masjid. Zaid dan bakrun telah pergi ke masjid. Kita lihat, di situ ada wawu, ada lafaz zaitun, ada lafaz bakrun. Ya, zaitun wa bakrun. Zaitun itu adalah sebagai maktuf alaih, wa itu sebagai huruf atau, ya, bakrun sebagai maktuf, ya, bakrun sebagai maktuf. Maka harus sama antara bakrun dan zaitun harus sama. Sama apanya? Sama i'rabnya atau sama cara membacanya. Ya, sama i'rabnya, sama cara membacanya. Karena zaitun itu adalah dibaca rafa, maka kalimat bakrun juga harus dibaca rafa. Jadi bunyinya apa? Zaitun wa bakrun. Di tengah-tengah itu ada wawu, itulah yang dinamakan huruf atos. Yang berupa apa? Berupa wawu. Berikutnya fa. Kita lihat contoh. Hadarat tilmidu fal ustadu. Hadarat tilmidu fal ustadu. Kita lihat. Hadarat hadir. Ya. Siapa yang hadir? At-tilmidu, murid. Fal ustadu, maka pak guru. Artinya gini, jadi lafaz tilmidun, ya, lafaz tilmidun ini kamu lihat, lafaz tilmidun, fal ustad, itulah yang dikerjakan atau maktuf alaih yang berupa lafaz tilmidun, ya, maktufnya berupa lafaz ustadun, atau al ustadu, ya, terus baru apa? Huruf atau yang berupa fa, yang artinya maka hadir. Dan lafaz fa itulah yang dinamakan apa? Huruf atos. Berikutnya ada lafaz hud, al-kitab, au majallata. Hud kitab, hud ambillah. Al-kitab, kitab itu, au majallata, atau kitab itu. Ambillah kitab itu atau majalah itu. Berarti lafaz al-kitab sama dengan al-majallata. Cara membacanya yang mengikuti siapa? Al-majallata itu mengikuti cara baca al-kitab. Maka dikatakan hud
Alkitabah au majalah. Udah ya? Kita teruskan nantinya. Ada lagi yang berupa au. Oh, tuman dulu ya. Tuman. Ada huruf tuman. Ya. Ja'a amrun tuma khalidun. Ja'a amrun tuma khalidun. Artinya apa? Amrun datang, kemudian Khalid datang. Yang lafaz ini ada amrun, terus ada lafaz khalidun. Itu yang jawaban maktub. Maktubnya mana? Maktubnya lafaz khalidun. Maktub alifnya mana? Maktub alifnya adalah lafaz amrun. Huruf maktubnya mana? Berupa tuma. Jadi ja'a amrun tuma khalidun. Ya. Lanjut. Anda sudah? Mungkin ada yang tanya? Gak usah banyak-banyak. Ada yang tanya? Silakan. Atau gini. Tolong saya kasih waktu berapa menit ini ya. Kamu buat contoh huruf ataf bersama kalimat. Ayo. Ada yang mau coba? Ayo, bisa dibaca itu enggak? Ayo, yang huruf ataf. Jadi kamu buat kalimat atau buat jumlah yang mana ada huruf atafnya. Ayo. Ya. Yang ada huruf atafnya boleh merupakan jumlah atau bukan jumlah. Ada apa? Simbol jumlah. Coba. Ayo. Yang penting ada huruf atofnya. Boleh berupa simbol jumlah atau hanya mufrad saja. Boleh berupa kalimat atau berupa jumlah. Boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Ayo terserah. Ya. Terserah. Pakai yang mana? Pakai yang menggunakan jumlah ismiyah boleh, jumlah fi'liyah juga boleh. Ayo. Menggunakan jumlah ismiyah awal. Ya, coba. Zaidun ya'kulur ruzza. Zaidun ya'kulur ruzzu. Irza lagi. Ruzza wa yashrabu syai. Zaidun ya'kulur ruzza wa yashrabu syai. Zaidun ya'kulu ar-ruzza, ar-ruz, wa yashrabu syai. Wa yashrabu apa? Syai, teh. Syai. Itu salah satu bentuk. Jadi ini sudah bisa ya, Jadi penggunaan apa? Huruf atau ya. Saya kira cukup ya. Sekarang kamu perhatikan video ini. Kamu perhatikan, kamu dengarkan, kamu amati. Nanti bedakan. Atau mungkin ada yang kurang apa yang saya sampaikan. Itu nanti kamu bisa mendiskusikan ya. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita bahas huruf ataf. Kata sambung dalam bahasa Arab disebut huruf ataf. Ada tiga susunan yang kita gunakan. Yang pertama adalah huruf ataf, yaitu kata sambung. Yang mana yaitu kata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita membahas huruf ataf. Kata sambung dalam bahasa Arab disebut huruf ataf. Ada tiga sisi yang kita gunakan. Yang pertama adalah huruf ataf, yaitu kata sambung. Yang kedua adalah maktuf, yaitu kata yang disambungkan. Yang ketiga adalah maktuf alai, yaitu kata yang dijadikan sambungan untuk disambungkan. Huruf ataf ada 9, yaitu artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au artinya atau, am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita mendiskusikan apa yang telah diajarkan oleh guru kita tentang bab ataf, ya. Ini perlu untuk dikaji dan kita nanti buat contoh-contohnya, serta nanti kan pada waktu kemarin itu disampaikan oleh Bapak Markesan sendiri tentang ataf itu, dan ada videonya kan, mungkin di situ ada perbedaan yang perlu kita bahas bersama. Oke, silakan. Yang pertama kita bahas kira-kira ini dari apa definisinya, mungkin definisi apa itu ataf. Tersambung. Kalau di bahasa Indonesia ini kan bisa dikatakan definisi tersambung. Ya, setelah kita melakukan diskusi, maka tolong ya hasil daripada diskusi itu disampaikan. Ayo monggo, siapa yang bertugas? Ayo, langsung maju. Sama-sama dulu, setelah itu apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi yang telah kami laksanakan tadi bersama rekan-rekan saya, di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi tentang pembahasan ataf. Ya. Yang pertama adalah huruf ataf, kaidahnya itu cuma satu, yaitu wajib sama dalam hal i'rabnya. Jadi selain i'rab atau selain i'rab tadi ya, itu berbeda nggak apa-apa. Kalau i'rab wajib sama. Nanti saya berikan contohnya. Yang kedua yaitu boleh memakai jumlah dan boleh syibhul jumlah. Maksudnya ini gimana? Kalau jumlah itu berarti ada fa'il, fi'il dan fa'ilnya, yaitu kalimat yang ada fi'il dan fa'ilnya. Tapi kalau yang sempurna itu ada subjek, predikat, subjek, terus kalau syibhul jumlah itu kalimat yang belum sempurna, dalam artian masih apa ya? Dia itu belum lengkap, mungkin hanya ada fi'ilnya atau mungkin ada fa'ilnya. Dan sekian dari kami, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini tentang atau di sini maksudnya adalah kata sambung. Kalau sudah bicara kata sambung, mesti ada yang namanya kalimat yang menyambung dan kalimat yang disambungkan. Kalimat yang mengikuti dan kalimat yang diikuti. Kalau kalimat yang mengikuti namanya maktuf. Sedangkan kalimat yang diikuti namanya maktuf alaih. Itu ya. Jadi pertama ada kalimat itu maktuf, yang diikuti namanya maktuf alaih. Nah di tengah-tengah itu ada huruf itulah yang dikatakan huruf atau ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.